kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, menurut Anda apakah kita bisa optimis bahwa pemerintahan Prabowo ini bisa melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini dipimpin oleh Pak Jokowi? Pasti bisa. Banyak sumber-sumber ekonomi yang dikembangkan oleh dia. Soal dari pajak, yang perlu ditekankan juga adalah meningkatkan kinerja BUMN. Serta peningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Itu harus dilakukan. Jadi pendapatan negara itu tidak hanya sektor kepada pajak saja gitu. Yang harus dipikirkan oleh negara, pemerintah selanjutnya seperti apa mencari sumber-sumber ekonomi yang berkelanjutan. Smelter ini sudah jelas salah satu sumber yang akan memberikan efek sangat tinggi sekali. Pendapatan sebesar sekali, nah ini harus dilanjutkan. Suka tidak suka, pemerintah selanjutnya harus menjalankan hilirisasi karena ini salah satu income yang tertinggi nanti diberikan dari konsep hilirisasi ini. Itu harus dipikirkan oleh negara itu. Ya, yang lain yang perlu diperhatikan juga selain income negara juga adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli tinggi. Selama ini Jokowi bisa menjaga itu. Jangan sampai terjadi menurunnya pendapatan masyarakat atau menurunnya jumlah kelas menengah. Itu berisiko tinggi dalam pembangunan sebuah negara. Dan kita tahu gejolak sebuah negara itu rata-rata disebabkan oleh faktor ekonomi dan menurunnya jumlah kelas menengah atau kekecewaan kelas menengah. Dan ini harus dijaga oleh pemerintah selanjutnya. Otomatis lowongan kerja itu tidak boleh kosong atau menurun. Kalau bisa lebih besar lagi sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari kelas menengah. Selama ini kita lihat belakangan ini ada menurun jumlah kelas menengah sedikit dan ini problem besar dan harus bisa diatasi oleh Prabowo. Nah, kita tahu bahwa pergerakan sosial itu rata-rata dilakukan oleh kelas menengah semuanya. Karena ada orang-orang cerdas semuanya. Ini harus jadi PR besar oleh Prabowo selanjutnya ini. Pak Faisal, ini kan kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tapi itu kan juga kuncinya stabilitas politik dan juga keamanan ya. Sedangkan kita tahu bahwa pada tahun ini itu ada pilkada. Nah, ini seberapa besar kemudian kita bisa optimis bahwa penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar, stabilitas politik juga tercapai gitu, supaya kemudian pertumbuhan ekonomi itu juga bisa kita jamin gitu ntar ada di pemerintahan Prabowo berikutnya. Saya setuju bahwa ekonomi tidak bisa jalan apabila politik tidak stabil. Di kasus pilkada misalnya. Kita sudah belajar di kasus pilkada, selama ini pilkada yang berlangsung di negeri tidak pernah menimbulkan kekecewaan masyarakat atau menimbulkan chaos politik. Dan masyarakat cukup cerdas bagaimana berpolitik dalam tingkat lokal. Dan cukup tahu seperti apa menanggapi isu-isu yang berkembang. Anda lihat tentang kasus misalnya pilkada beberapa tahun lalu yang di DKI yang menggunakan isu-isu tertentu yang sangat sensitif. Dan itu jadi pelajaran bagi masyarakat. Dan masyarakat sekarang sudah selektif dan bisa sadar sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan dalam pilkada? Seperti apa kita meresponnya? Dan masyarakat itu sudah sadar. Kasus pilkada DKI itu menimbulkan kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat. Dan itu memberikan efek positif ternyata bagi masyarakat sehingga dia tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam politik identitas dalam sebuah negara gitu. Dan jadi kita tidak khawatir. Masyarakat sini sudah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan supaya pilkada ini tidak menimbulkan kegaduhan. Dari orang-orang tertentu yang akan menggunakan pilkada sebagai kepentingan-kepentingan sementara gitu. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir dengan pilkada. Dan semua sudah berjalan dengan baik. Kesadaran politik masyarakat sudah baik sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.